balik lagi di Ama Talks yang sekarang episode 5 sebenarnya. Setelah sekian lama nggak upload, akhirnya episode 5. Dan kali ini gue nggak sendirian, gue bersama seorang fans Arsenal yang wajib kita pertanyakan dari sudut pandangnya fans Arsenal. Arsenal ini bisa dibilang musim ini sangat mengecewakan apa cukup mengecewakan? Sangat mengecewakan. Ya, kecewa banget lah. Sangat kecewa. Nah, iya. Nah, Arsenal ini udah 3 musim berarti berturut-turut peringkat 2. Peringkat 2. Walaupun musim ini masih ada kemungkinan dikejar ya. Iya. Minggu depan Arsenal masih menghadapi Newcastle minggu ini. Nah, sekarang problemnya Arsenal ini secara garis besar, mungkin kalau orang-orang kan ngira, oh ini Arsenal kurang striker, atau Artetanya kurang berani bermainnya, atau ownernya juga kurang kurang support lah ngasih dana untuk beli pemain. Dari kacamata fans Arsenal sendiri, coba deh lu jabarin dari awal musim atau 2 musim atau dari Arteta awal. Gimana menurut lu? Coba dijabarin Arsenal kira-kira gimana? Kalau Arteta awal kan masuk, berarti Arsenal belum masuk Liga Champion. Masih peringkat 7-8. Arsenal gantiin Emery ya? Arteta gantiin Emery. Oke, peringkat 7-8. Oke. Dia awal-awal bagus buang pemain toksik kayak Aubameyang, kayak pemain-pemain yang males telat latihan gitu ya. Deadwood lah kalau bahasanya Deadwood. Terus membangun tim dari awal, pakai pemain-pemain muda. Oke. Habis itu pertama langsung masuk Champion. Target awal musim Arteta adalah masuk Champion. Di musim pertamanya. Di musim pertama akhirnya dapat berhasil masuk Champion. Itu 2000 berapa kira-kira? Berarti 2019. Oke lah, let's say oke masuk Champion. Champion, jalan Champion, akhirnya membeli pemain-pemain. Oke, jadi di musim pertama Arsenal sukses lah ya. Sukses. Habis itu dia rebuilding pemain yang Arteta mau sama sporting director dong berarti. Itu musim pertama kalau nggak salah dapat piala itu. Musim pertama kedua lupa. FA Cup ya? FA Cup dia dapat piala. Itu udah pembelian waktu itu udah siapa berarti? Udah Gapsus masuk. Awal Gapsus. Odegaard Arteta ya apa Emery? Emery. Oke, Odegaard Emery. Oke. Odegaard Emery. Cuma berjalan 3 musim terakhir ini, musim yang ke 3 musim lalu berarti 2022, 2023 ya? 23 berjalan sampai Desember luar biasa. Permainan luar biasa, enak mainnya dilihat sampai peringkat 1 di bulan Desember. Jauh sama posisinya City. City di peringkat 2 gitu ya. Jauh posisinya. Di bulan Januari awal-awal agak keok, habis itu naik lagi. Februari, Maret sampai ketinggalan 10 lebih poin sama City. City-nya udah nyusul itu? Enggak, Arsenal masih peringkat 10 masih. Itu kalau nggak salah yang udah foto-foto siap juara. Foto di jam 11 sama iya. Tiba-tiba setelah gitu Saliba kena cedera. Saliba cedera. Langsung anjlok, itu benar-benar ngaruh banget. Pas lawan Newcastle sih waktu itu ya? Sempet ya pas lawan Newcastle mulai dropnya tuh. Pokoknya seingat aku ya 3 match berturut-turut seri. City-nya menang terus. Kejar. Saliba nggak ada, benar-benar hancur. Pertahanan hancur. Gabriel sama Ben White nggak salah. Ben White tahanan Tomiyasu. Berarti Tomiyasu di kanan. Kirinya masih Zinchenko. Ini siapa nih? Tierney masih ada juga. Masih ada, dia cadangan. Zinchenko udah masuk berarti ya? Oke. Zinchenko masuk. Gagal. Musim berikutnya membeli. Ini ntar lo, ini berarti di musim itu peringkat 2. Gagal. Itu berarti endingnya itu gara-gara Saliba cedera. Iya, udah dari situ drop langsung. Sisanya berarti belum ada problem gitu, belum ada belum kelihatan. Waktu itu striker siapa aja tuh? Striker Jesus sama masih ada ya? Jesus Nketiah. Oke. Jesus Nketiah setelah musim berikutnya baru Havertz masuk. Bentar lo, berarti di musim itu beres. Berarti kelihatan ini kayaknya perlu back atau belum perlu striker masih belum ada isu striker. Itu kan Saliba sudah dibeli tapi dipinjamin musim lalunya. Main di Liga Prancis. Saliba sempat di loan di Prancis dimainin baru masuk Arsenal langsung jadi starting. Terus akhirnya musim berikutnya nih. Musim berikutnya dapat Havertz. Beli Havertz sama siapa lagi waktu itu? Havertz. Itu bentar beli Havertz itu waktu itu tujuannya emang mau cari striker atau mau nyari gelandang? Emang mau cari striker buat menggantiin Nketiah. Ingat nggak kenapa kira-kira waktu itu Arteta
Kok pilihannya Havertz apa dari klubnya apa dari Arteta? Mungkin Apa yang dilihat? Karena waktu itu kan di Chelsea sebenarnya nggak jelas juga formnya. ya, yang musim terakhirnya mungkin nggak jelas. Nggak jelas. Dia Tapi kan dia agak lumayan setelah dia mendapatkan champion di Chelsea. iya juga, sih. ya. Cuma saya dari posisi kan kadang-kadang dia di tengah, kadang-kadang di striker, jadi nggak jelas. Bukan striker nomor 9 kan? Betul. Oke. Kan Havertz masuk, Havertz dicoba nomor 6. Nomor 6. Nomor 6 yang Rice sekarang. Oh iya betul, dia agak Awal deep musim ya, agak dia betul. pakai strikernya Jesus. Oke, paham. Oke. Jesus masih striker. Havertz taruh 6. Berjalan awal-awal nggak cocok. Oke. Nggak cocok dia pakai formasi itu apa? Havertz taruh tengah. Setelah waktu itu strikernya Jesus. Jesus. Oke. Sayapnya siapa ya waktu itu masih striker? Sayapnya Saka sama Martinelli, Mas. Masih Saka Martinelli. Back nggak ada masalah dong, berarti back Saliba udah fit Back lagi. Saliba, Gabriel. Fit, oke. Aman di situ. Aman. Itu kan masih oh iya dapat Havertz sama Timber. Oh, Timber. Oh itu Tapi ini dua musim lalu dong berarti. Musim lalu ya? Musim lalu. Oke. Apesnya match awal Timber langsung ACL. Oh iya tidak banyak. Oke. Match awal Nottingham ACL langsung. Tapi di situ kan udah mulai ada isu dong, maksudnya kayak sebelumnya Arsenal perlu striker nih. Dan udah ada rumor kan waktu itu. Kalau nggak salah siapa waktu itu? Isak sebelum Newcastle. Ya. Sempat diincar. Ya kan? Mungkin aku nggak tahu ya, mungkin budgetnya, tapi Havertz juga aku bilang terlalu mahal. Dibilang budget Arsenal kan beli mahal loh. Mahal, maka itu udah maksudnya pemain harga cuma 50-40 dihargain 70, 80. Iya, itu ngaco sih. Havertz iya. Nggak make sense lah. Betul. Memang dia punya champion, memang dia punya piala-piala lah. Oke. Nah, terus habis itu? Setelah dicoba formasi 3 awal musim lalu pakai formasi 3 back. 3 back ya? Iya, Timber ditaruh di depan, di back sayap. Oke, jadi wing back ya. Kita nyoba formasinya Pep. Gagal, nggak bisa. Nggak jalan, akhirnya dirubah lagi formasi 4-3-3, Havertz dicoba ke depan. Oke. Ke depan. Itu City posisinya masih oke kan berarti? City oke. Sama Liverpool juga kan masih bersaing. Liverpool pokoknya 3 itu dah City. Tapi yang lagi top-topnya City kan. Ya? City musim lalu lagi top-topnya kan. Itu musim dia treble bukan? Sama Rice lupa. Musim lalu. Enggak, waktu itu musimnya treble bukan? City treble. Yang treble. Musimnya treble. FA, Champion sama Liga. Terus? Nah, nyoba 3 back gak berhasil. Akhirnya dirubah lagi formasi 4-3-3. Havertz ditaruh di nomor 9, Jesus cadangan. Ini sudut pandang fans Arsenal ya, jadi agak lain. Itu lumayan. Oke. Lumayan lah, cair lah. Dan Odegaard musim lalu oke, kalau aku bilang. Odegaard. Nah, kita highlight ya, kita bahas Odegaard. Odegaard ntar ya. Odegaard musim lalu oke. Oke banget lah anggapannya. Oke banget lah, maksudnya kontribusinya tuh ada. Kontribusinya dia udah kapten kan juga kan? Musim lalu sudah kapten. Iya. Odegaard udah kapten, udah cair. Mainan Odegaard Saka tuh musim lalu udah cair. Saka tinggal Rice-nya toh kemarin. Masih agak bangun ya, masih baru lah. Rice, Odegaard, Havertz. Musim lalu sebenarnya juganya apesnya itu di setiap bulan krusial bulan April, Januari, Mei, Maret ke April. Krusialnya itu pasti ada aja drop. Bukan cedera lagi, kalau sekarang lebih ke drop formnya ya berarti. Iya, drop form. Iya. Musim lalu cedera nggak ada. Itu drop form. Nanti kita bahas. Iya, mental. Sedih sih Arsenal ini. Kecewa. Apesnya tuh banyak banget. Aku setiap Maret, April itu pasti ada drop. Oke lah, let's say udah sampai di situ. Habis itu di musim depannya juga musim ini pembeliannya cuma Calafiori sama Merino sama Sterling, itu pun loan ya, panik karena nggak ada striker, cedera semua. Nah, udah kejadian kayak gitu berarti memang pertama kalau misalnya kita lihat ya, kalau misalnya klub yang juara misalnya kayak City atau Liverpool yang kemarin semusim ini, itu kan klub yang punya mentalitas justru di bulan-bulan krusial itu kan mereka menunjukkan walaupun kadang mainnya jelek tapi dapat hasil. Dapat menang. Yang penting menang. Itu dah. Nah, berarti sekarang problemnya Arsenal, kita sekarang coba spesifik ke match misalnya, ke pertandingan-pertandingan. Kira-kira maksudnya kalau misalnya di match-match yang krusial di bulan-bulan Januari sampai Maret lah, atau Maret yang akhir musim Mei ya kan? Mei. Iya, Januari lah, mulai dari Januari, Februari sampai Maret. Itu apa yang
yang berubah dari yang awal musim tadinya bagus terus ngedrop? Apakah dari forma pemainnya drop, atau lagi cederanya juga, atau dari Artetanya sendiri yang kurang berani, istilahnya ini udah mau juara nih, kita gas gitu. Apa dari mana nih kira-kira problemnya? Kalau dari fans Arsenal ya, kita kalau aku lihat problemnya itu sudah satu itu pasti cedera, apalagi musim ini. Ya cedera tuh gimana? Kita kalau cedera, iya kalau cederanya bukan pemain-pemain nggak penting, pemain yang penting banget. Iya, yang kayak Januari kemarin, Saka cedera sampai bulan Maret sebelum match Madrid. Madrid. Setelah Saka cedera, mungkin bisa dimasukin namanya Nwaneri. Yes. Ya, susu lah, nggak cocok sama Odegaard kanannya. Masih muda. 17 tahun. Yes. Bagus lah mas, tapi ada hasil ya, maksudnya bisa asis, bisa golin lah. Setelah menuju Februari, akhir Januari, Jesus cedera. Itu kan awal Jesus masih striker. Iya betul. Ya Harvard striker. Iya Harvard masih striker. Harvard masih aman. Tiba-tiba perjalanan, masih ingat dia tuh pas latihan di Dubai. Ini pramusim atau liburan kemarin? Liburan Januari. Iya. Arsenal latihan ke Dubai. Iya. Harvard cedera. Yes. Harvard cedera. Apes. Itu kan kalau dari pemain ya. Tapi kalau dari lu sendiri sebagai fans Arsenal, ngeliat Arteta tuh gimana? Apa dia memang, kalau misalnya nih sebagai fans Arsenal nih kayak, Arteta nih masih bisa dikasih kesempatan nih. Mungkin dia apes saja, banyak yang cedera mungkin, atau pembelian yang nggak pas. Atau memang ini Artetanya aja emang yang bukan tipikal manajer yang bisa bawa tim untuk juara. Kalau juara bisa. Bisa nih. Arteta nih masih percaya nih. Berarti kalau aku percaya sih, ini belum Arteta out berarti. Kalau Arteta out, enggak. Kasih last chance. Last chance. Beda sama kalau Coach Justin udah 3 musim bilang Arteta out. Arteta out udah 3 musim. Tapi harus diapresiasi dong Arteta ini. Kalau harus diapresiasi. Dia bisa membangun tim yang ngangkat tim yang dari jatuh dari bawah. Dari Wenger di bawah terus dari jatuh. Masuk champion peringkat 2, bisa bersaing di Liga Champion juga. Dan dia ada poin pentingnya. Bukan sekedar cuma menang-menang tok, tapi kan bawa tim bersaing di Liga Champion. Iya, betul. Tapi maksudnya kan dari, let's say kita kan dari bukan fans Arsenal lah. Ngelihat budget yang diberikan, terus juga ngelihat ekspektasi fans, kan harusnya at least bisa lah 1 major trophy lah seenggaknya dari 5 musim ini. Jadi dari 5 musim ini, gini loh, masalah kan gini, kita kalau misalnya kita menghayal sedikit ya, kalau misalnya kita jadi manajer deh, let's say kita jadi satu manajer, dapat satu project nih, Arsenal, Arteta berani ngambil dengan pemain ini, pemainnya udah cocok, siapa yang mau diusir, siapa, terus siapa yang mau dia mau, didapetin nih, terus bikin satu tim kan nggak lama, nggak sebentar dong, ada prosesnya kan, bangun chemistry mungkin 1 musim 2 musim, nah begitu udah klik, udah timnya jadi dan memang udah ekspektasinya di puncak kan, at least dia bersaing di piala-piala major. Untuk satu generasi lah, let's say. Nah sekarang ini kan Arsenal ini udah 5 musim. 5 musim itu kan dari awal melatih, dari awal bangun skuadnya sampai sekarang, itu kan tim itu istilahnya udah lumayan klop dong, udah 5 musim ini. Sekarang problemnya kenapa nggak sampai bisa bersaing di major trophy? Nggak kayak misalnya pesaingnya City atau Liverpool. Liverpool juga waktu di zaman Klopp itu kan Liverpool bersaing sebenarnya, udah nggak masuk akal, tapi City-nya memang waktu itu benar-benar nggak masuk akal. Liverpool bayangin dua kali apa 3 kali ya, poin di atas 90 nggak juara, itu nggak pernah terjadi sebelum di Liga Inggris. Nah itu kan lagi gila-gilanya, tapi at least Liverpool ini udah pernah di final Champion 2 kali, final Eropa, terus juara Premier League, dan akhirnya klub semua piala berhasil diambil. Kan ekspektasi fans Arsenal kan harusnya Arsenal seperti itu. Nah sekarang kalau kita ngelihat udah 5 musim ini, kalau misalnya nggak bisa at least challenge di satu major trophy, problemnya itu sebenarnya di Arsenal atau di ownernya, atau memang dari Dirteknya milih pemain ini nggak bagus sebenarnya. Sekarang kalau dari lu deh, sebagai fans Arsenal nih, ini squad Arsenal nih menurutnya sebenarnya squad yang bagus atau enggak? First teamnya aku bilang enggak. First teamnya aja udah enggak nih berarti? First teamnya udah enggak, Soalnya kan selama ini isunya katanya kan first teamnya bagus, tapi kedalaman skuadnya kurang, nggak ada first pelapis. Team 11 timnya untuk sorry to say untuk Arsenal ya. Untuk sayapnya bisa kurang banget. Martinelli, Trossard. Iya. Kalau untuk back sama
sayap untuk Saka oke. Back untuk back oke, udah oke sekarang. Back udah oke. Nah oke lah. Berarti gini. Tadi lu udah bilang squad Arsenal first team pun nggak bagus nih. Bukan nggak bagus. Ya maksudnya bukan yang levelnya Liverpool bukan yang lagi top atau City. Ya, Oke. Nah sekarang pertanyaannya kalau bisa lu bilang nggak bagus, 5 tahun ini ngapain aja? Maksudnya beli pemainnya kok bisa nggak bagus itu? Maksudnya kan pembelian Arsenal lumayan loh. Arsenal budgetnya gede loh. Dibanding Liverpool, Arsenal jauh lebih gede. Gue juga bingung lah sama Arteta ini. Nah sekarang pertanyaan ini kira-kira problemnya di owner Arsenalnya atau di Artetanya? Sekarang sporting director siapa? Masih Edu atau udah ganti? Udah ganti. Udah keluar. Ganti siapa namanya? Kan pembelian pemain jadi apa dari Arteta juga kan? Dari Arteta. Iya kan? Ke sporting director. Ke sporting director. Oke. Nggak tahu kenapa ya Arteta ini ya terlalu sayang sama pemainnya. Terlalu sayang. Oke, gimana? Coba terlalu sayang. Kan terlalu sayang itu gimana? Contohnya kayak Martinelli. Oke. Martinelli. So lah ya. Iya. Ya gue juga sepakat itu Martinelli itu pemain. Martinelli ya. Oke lah. Punya bisa narik kesempatan. Iya. Narik pemain buat masuk. Tapi bukan top. Bukan pemain top. Tosar. Iya. Paham. Cuma kan itu yang akhirnya menjadi pertanyaan. Ini pemainnya Arteta atau bukan? Kok bisa maksudnya squadnya jadi kayak gini? Arteta ini udah proyeknya udah 5 tahun ini bukan waktu yang sebentar. Kalau posisinya dibalik, kalau di Chelsea udah dipecat gitu dari awal musim. Yang tipe-tipe kayak untuk klub kayak Chelsea ya. Maksudnya gini deh. Sama kurang percaya sama pemain yang ada di bawahnya. Kurang percaya ya. Kurang percaya jadi kayak penggantinya. Kalau ini deh, gue nambahin dikit ya. Kalau gue dari bukan fans Arsenal tentunya, tapi gue mau nambahin juga maksudnya beberapa match itu kayak Arsenal ini dibilang bagus permainannya, yes, gue sepakat. Arsenal ini kan bisa dibilang permainannya di bawah Arteta tuh mirip-mirip City lah, karena Arteta belajar dari Pep langsung kan, mirip-mirip City. Cuma yang sering banget jadi pembeda itu Arteta ini kurang berani dalam in-game management ya, maksudnya bermain oke. Fluid, passing. Tapi end resultnya nggak ada. Pemain itu kayak kurang berani ngasih umpan terobosan dan pasti fans Arsenal juga pasti ngeh lah. Kalau misalnya Arsenal udah yang namanya kartu merah, langsung tiba-tiba bertahan. 10 permainan. Langsung main, langsung nggak mau coba dulu nyerang atau gimana. Sedangkan kalau kita lihat tim yang pesaingnya, which is Liverpool dan City, nggak sepanik itu. Kalau misalnya ada kartu merah, oke, tahan, masih bisa nyerang. Nah, kalau kita ngelihat dari permainan Arsenal yang kayak gitu, sekarang kira-kira yang problemnya di kualitas pemainnya atau memang Arteta ini nggak sebagus itu gitu. Apa memang pemainnya misalnya let's say kayak contoh kemarin yang paling dekat ya, yang kemarin imbang lawan Liverpool minggu lalu, skor 2 sama ya. Arsenal kartu merah 1. Beberapa kali gue lihat Trossard yang waktu itu kan bermain sebagai false nine lah, sebagai striker tapi false nine. Berhasil narik back kayak misalnya narik Konate atau Van Dijk, tapi mostly Konate. Berhasil narik Konate. Arsenal itu bikin space, create space di depan. Tapi somehow nggak ada yang pemain nyerang masuk. Entahlah Martinelli lari ke dalam, atau Merino masuk, atau at least Odegaard ngasih umpan terobosan gitu. Nggak sama sekali. Arsenal tetap main konservatif, main mundur, main pragmatis, main itu. Nah, positioning. Nah, itu instruksi dari Arteta atau memang pemainnya nggak sanggup untuk menerima instruksinya. Itu yang jadi pertanyaan gue itu spesifik di pertandingan itulah. Kira-kira pemain kah atau Artetanya nih kira-kira? Beda ya kalau misalnya kita lihat City kayak gitu kan create space masuk depan lah, Marmus masuk atau siapa ada nyerang. Kalau itu mungkin kualitas pemainnya ya. Berarti kualitas pemainnya dong. Kualitas pemainnya ada. Nah ini berarti kalau kualitas pemain kita harus balik lagi ke Arteta dong. Karena Arteta udah 5 musim. Dia bertanggung jawab ya. Nah itu. Jadi pembahasan Arsenalnya memang cukup banyak dan cukup menyedihkan sebenarnya, nggak cukup di satu episode. Jadi mungkin next kita bahas lagi mungkin bersama masalah pemain Odegaard ada apa? Kita bahas lagi mungkin nanti sama Ahmad ini fans Arsenal atau nanti kita bahas lagi di kesempatan berikutnya. Jadi di situ dulu. Thanks for watching.